Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya di Mas Acong Pundit. Di di konten kali ini kita akan ngebahas gimana hubungan Elkan Bagot dan Sintayong yang rumornya juga sedang tidak harmonis gitu. Ya, permasalahan dimulai ketika kita masuk ke semifinal Piala Asia U23 kemarin. Yang dimana kita harus menghadapi eh, lawan melawan Guinea gitu kan, dan di situ juga Elkan Bagot dipanggil oleh Sintayong. Permasalahannya Elkan Bagot tidak merespon pemanggilan dari Sintayong tersebut gitu kan, sehingga apa efeknya Sintayong memberikan hukuman kepada Elkan Bagot di 2 pertandingan terakhir kita melawan Irak dan Filipina. Elkan Bagot tidak dipanggil. Nah, jadi di sini asumsinya kenapa Elkan Bagot tidak merespon pemanggilan Sintayong? Mungkin asumsi gue yang pertama ya karena apa ya? Elkan Bagot sedang liburan gitu. Ya kan dia kan sempat memposting dia sedang liburan ke Amerika dengan pacarnya kan. Nah, itu mungkin aja yang membuat Elkan Bagot tidak bisa hadir atau membela Garuda melawan Guinea kan kemarin. Jadi apa? Kenapa dia nggak datang? Jadi gini, eh ketika lu udah mesen tiket atau apa udah beli buat paket liburan ke luar negeri, tiba-tiba lu dipanggil. Nah, itu kan jadi kebingungan sendiri kan. Ini gue udah mesen tiket nih. Gue udah mesen buat liburan. Nah, tiba-tiba kok gue dipanggil gitu. Gue bingung. Kalau gue datang, gue bakal ngecewain pacar gue gitu kan. Ya udahlah, gue liburan aja lah. Ya mungkin asumsi gue begitu. Sehingga ya apa ya Elkan tidak bisa datang gitu. Itu yang membuat Sintayong kecewa kan. Dan yang kedua tentunya apa ya? Tekanan dari klubnya Elkan Bagot sendiri, Ipswich Town, karena kan kita tahu Ipswich Town baru aja promosi ke Premier League gitu kan. Jadi gimana? Jadi biasanya kalau misalnya pemain profesional ya apalagi yang udah di klub-klub besar itu biasanya pemainnya nggak boleh tuh buat ikut kelompok umur di timnasnya gitu. Biasanya gitu kan, ya itu mungkin masalah profesionalisme aja, mungkin tekanan dari Ipswich Town juga membuat Elkan Bagot tidak bisa hadir dan tidak bisa merespon gitu, karena kan biasanya izinnya ke klub gitu kan kalau misal pemanggilan timnas itu. Nah, jadi asumsi kedua gua ya Elkan Bagot Ipswich Town tidak memperbolehkan Elkan Bagot ikut ke kualifikasi Olimpiade melawan Guinea kemarin. Itu asumsi gua. Itu walaupun asumsi gua ya, asumsi namanya juga asumsi. Bisa-bisa aja lah. Kita kan ibaratnya ya bisa menyelidiki sendiri kan kasus-kasus kayak gini. Mungkin dan yang ketiga, asumsi gua mungkin karena Elkan Bagot itu ya recovery dari cederanya. Kan dia sempat cedera kan waktu waktu itu juga pas Piala Asia U23 dia alasannya nggak bisa bareng kan karena pemulihan cedera. Yaitu mungkin aja yang buat Elkan nggak bisa hadir. Jadi efeknya apa pemirsa? Jadi efeknya di 2 pertandingan terakhir Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Sintayong tentunya kan pas melawan Irak dan Filipina. Jadi itu ya ibarat gini lah. Sintayong harus memberikan punishment juga ke Elkan Bagot ya kan agar apa? Ya lu lu tahu kan kalau misalnya Sintayong kan orangnya sangat disiplin gitu kan. Sangat disiplin kan. Pasti yang nggak disiplin atau indisipliner ya pasti kena hukuman sama Sintayong. Ya itu termasuk Elkan Bagot karena kan tidak merespon panggilan ya efeknya ya
atau ya efek jerahnya ya dia nggak bisa dipanggil 2 pertandingan, tapi bukan berarti nanti di ronde 3 dia juga nggak bisa dipanggil. Ya menurut gua ya ini masalah udah clear sih menurut gua. Jadi kan dikutip dari media Ipswich Town juga kalau misalnya Elkan Bagot siap membela timnas lagi di ronde ketiga, ya itu udah menurut gue itu udah lampu hijau buat Sintayong udah bisa maafin ya Elkan Bagot gitu, udah bisa membeli lampu hijau. Nah, dan kenapa Sintayong harus memberikan itu ya biar ada efek jerah buat ke pemain yang lain, biar nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu juga gitu. Jadi itu aja sih pemirsa. Jadi masalah Elkan Bagot dan Sintayong menurut gue udah clear lah. Udah nggak bisa kita berasumsi bahwa Elkan Bagot nggak nasionalis segala macam, itu salah. Ini masalah keprofesionalismean aja. Ya mereka berdua emang harus profesionalisme, ya kan. LK-nya harus profesional. Kalau emang klubnya nggak ngizinin ya mereka harus profesional. Itu kan haknya klub, ya kan. Apalagi kemarin bukan pertandingan resmi FIFA matchday kan. Jadi itu aja lah. Jadi jangan berasumsi kalau Elkan Bagot itu nggak nasionalis, dan jangan berasumsi kalau misalnya Sintayong itu nggak ngasih toleransi ke Elkan Bagot, nggak. Jadi masalah menurut saya udah clear. Jadi kemungkinan besar Elkan Bagot pasti dapat panggilan kembali melawan melawan di ronde 3. Asal kalian tahu kan, Elkan Bagot kan salah satu pemain kesayangan Sintayong kan, pemain andalan. Kan dari zaman dulu dari yang dulu juga Elkan Bagot kan lu tahu sendiri, dia udah nemenin timnas dari awal gitu, mulai dari minus 0 sampai sekarang ini dia itu benar-benar effortnya tuh nggak main-main. Jadi jangan jangan apa ya, jangan berasumsi tolol kalau misalnya Elkan Bagot tuh nggak nasionalis. Dah sekian konten kali ini, ya kan. Jadi masalah clear lah, ya kan. Dukung channel ini biar tetap berkembang, ya kan. Jangan lupa like and subscribe. Goodbye.